Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnia Syafitri, mahasiswi Politeknik Setiawan Jakarta dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dengan NPM 20200111085 akan menjelaskan mengenai sistem informasi gaji pegawai menggunakan aplikasi berbasis web dengan blog yang telah saya buat sebagai output tugas praktik mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Ibu Dian Indriani selaku dosen mata kuliah kelas V51. Baik, sebelumnya akan saya perlihatkan sistem pengaturan pengelolaan blog saya. Baik, berikut adalah tempat setting pengaturan pengelolaan blog saya. Sebelumnya, pembuatan blog ini dapat dilakukan dengan mudah, yaitu kita hanya dengan membuat akun blog melalui email atau ya akun email yang kita punya. Untuk membuat akun blogger.com, lalu kita bisa membuat akun tersebut. Di sini terdapat postingan, statistik, komentar, halaman tata letak, dan sebagainya. Lalu kita bisa lihat saja bagaimana blog saya. Di sini terdapat kontak us, pertama-tama di sini. Ya. Sebagaimana aplikasi-aplikasi sistem informasi gaji yang sebagainya, itu memiliki kontak us di mana bisa berisi pesan-pesan atau saran apa yang bisa kita dapatkan. Lalu pertama-tama ya di akun home, di menu home ini terdapat 2 artikel yang saya miliki. Kita bisa baca selengkapnya di sini. Di mana pengertian sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Sedangkan tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi serta meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Adapun manfaat-manfaat dari sistem informasi manajemen saya lampirkan di sini, ada di postingan blog saya, terdapat 4. Lalu untuk artikel selanjutnya berupa definisi, tujuan, dan contoh dari sistem informasi manajemen. Ya, di sini terdapat definisi dari ahli serta tujuan-tujuan dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Juga contoh sistem informasi manajemen berupa ISS, GDSS, IS, AI, DSS, IMS, OAS, SEM, ERP, dengan sumber yang saya cantumkan di bawahnya. Lalu selanjutnya terdapat data pegawai. Data kepegawaian ini saya buat fiksi, tapi tetap mengikuti peraturan perundangan yang ada. Ini adalah contoh data pegawainya. Saya buat 6 agar kita bisa melihat jelas bagaimana perbedaannya ya. Di sini terdapat kode jabatan biasanya di dalam aplikasi itu, lalu jenis kelamin, lalu jabatan dari orang tersebut. Di sini ada analis kebijakan utama, analis anggaran madya, arsiparis penyelia, analis kebijakan muda, arsiparis pelaksana, staf dengan golongan-golongan ini. Golongan 4D yang paling tertinggi, 4A, 3D, 3D, 2C, sampai 1B yang paling rendah.
dengan status yang dimiliki pegawai tersebut. Lalu ada data pekerjaan. Ya, di data pekerjaan ini digolongkan melalui golongan dan jabatan yang mereka emban ya. Ada tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan makan, dan asuransi kesehatan. Ini didapatkan dari peraturan perundangan. Di sini bisa dilihat bahwa tiap golongan memiliki tunjangan-tunjangan yang berbeda. Analis kebijakan misalnya 190.000, 585, hingga staf memiliki tunjangan umum yang berbeda-beda juga. Selanjutnya ada data gaji pegawai. Untuk data gaji pegawai biasanya ada tanggal masuk yang dikeluarkan untuk mereka bisa mendownload slip gaji pembayaran mereka. Di sini berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan sesuai jabatan dan golongannya. Ini juga melalui peraturan perundangan. Dan ini adalah profil saya, juga referensi-referensi yang saya buat untuk memenuhi tersebut. Ada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, Permenpan nomor 5 tahun 2016, peraturan presiden nomor 3 tahun 2019, PP nomor 5 tahun 2009, serta Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.